Beralih ke informasi lainnya, Saudara, harapan terhadap pimpinan KPK baru untuk menuntaskan kasus kakap sangat besar dari berbagai kalangan masyarakat. Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia Chandra Motik memberikan dukungan moral kepada Abraham Samad dan anggotanya agar tidak takut dengan kemungkinan ancaman dan serangan dari kelompok tertentu yang akan menghalangi penuntasan kasus besar. Ikatan Alumni Universitas Indonesia berharap pimpinan KPK terpilih tidak takut dikriminalisasi. Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia Chandra Motik pada peletakan batu pertama pembangunan Mokhtar Riyadi Plaza Quantum Universitas Indonesia di Depok mengakui sangat diperlukan keberanian dari KPK baru menuntaskan kasus besar yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, seperti kasus Bank Senturi dan kasus Nazarudin. Chandra Motik yakin bila kedua kasus besar tersebut ditangani secara tuntas, kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan terobati. Kami sangat menyambut ya tentunya Abraham Samad sebagai ketua KPK. Kita melihat ada darah segar ya yang kita harapkan akan benar-benar bisa menegakkan hukum seperti harapan masyarakat. Sementara ini kan kita ketahui bahwa KPK di hadapan publik dan masyarakat agak berkurang kinerjanya. Ya. Tapi dengan dipilih ketua KPK yang baru, orang yang di bidangnya selama ini sangat peduli dengan pemberantasan korupsi, walaupun kita tahu Abraham adalah dari Sulawesi Selatan selama ini, tapi kita harapkan dia nanti di di Indonesia dan langkah yang lebih luas dari itu saja, melaksanakan apa yang saja rintis selama di daerah. Sementara itu, praktisi hukum OC Kaligis juga menyatakan dukungan terhadap pimpinan KPK baru dengan harapan agar dalam kinerja memberantas korupsi tidak tebang pilih, termasuk di dalam internal KPK sendiri. Memang pimpinan baru ini, ya, mau nggak dia perbaiki secara internal, mau nggak dia memberikan gebrakan-gebrakan, terus sehingga benar-benar, toh kalau orang-orang yang disebut katakanlah di dalam berkasnya Nazarudin ada si Anas, ya masukkan Anas pun tidak kami uji. Karena kita lihat BAP-nya katanya itu kayak semua cowok. Chandra Motik maupun OC Kaligis berpandangan masyarakat perlu memberikan kesempatan bagi Abraham Samad yang terpilih menjadi ketua KPK baru menggantikan Busro Mukodas agar berani menindak orang-orang di lingkaran kekuasaan yang melakukan korupsi. Ibu Dr. Chandra Motik untuk menyampaikan kata sambutan. Yang terhormat Menteri Kulito Group Bapak Dr. Mokhtar Riyadi, yang terhormat penjabat sementara Ketua Senat Profesor Dr. Sugianto, dan sebenarnya masih banyak yang saya ingin sebutkan, karena mungkin Pak Sudari juga dan yang lain-lain, tapi berhubung saya sendiri masih seluruhnya, tapi semua hadirin yang saya hormati dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Pak Bambang, terima kasih banyak bahwa saya baru dipilih kontestan tidak gitu loh ya, karena sebelum ini sebenarnya antara kami alumni Fakultas Hukum kemarin ada pemilihan, tapi selesai pemilihan kita semua bersatu kembali. Saya harapkan iluni ini bangsa, negara, masyarakat Indonesia. Insya Allah apa yang dapat kita lakukan dari Fakultas UI. Maaf salah dulu, masih bilang Fakultas Hukum dulu karena dalam breaking Mokhtar Riyadi Plaza Quantum Universitas Indonesia di pagi hari ini. Menjadi mantra yang membuat para ilmuwan dan industriawan dalam negeri berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan dalam mengimplementasikannya untuk digunakan oleh masyarakat luas, terus diduplikasi oleh yang lainnya. Kemajuan berat-berat yang pesat sebenarnya tidak lain karena hubungan yang sangat hangat yang dibangun dan berguna bagi masyarakat umumnya. Tanpa berpanjang kata, sekali lagi kami ucapkan selamat dan terima kasih atas kolaborasi kami di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Chandra. Tidak boleh. Seandainya uangnya ada, itu pun tidak boleh. Karena apa? Karena pendidikan ini bukan. Hari ini UI berbahagia Pak Rektor sudah mendapatkan kepercayaan dan tidak banyak yang bisa mendapatkan kepercayaan dari Pak Mukhtar.
pandangan pemikiran itu tahun ini memang UI ada Fakultas Teknik, ya kan? Di Sultan Ageng Tirtayasa di mana beliau Pak sudah ada di sana, demikian juga di Kalimantan, di Sumatera. Cuma karena mukimnya beliau itu di Jakarta, sehingga memang lebih dekat ke Jakarta dulu. Oleh karena itu insya Allah, dan beliau tanpa diminta pun juga mengembangkan ke daerah-daerah yang lain. Jadi kita kepada peserta didik kita, dan bisa jadi kepada kita semua. Optimisme itu ada dua. Telah diresmikan groundbreaking Mokhtar Riyadi Plaza Kuantum Universitas Indonesia. Kepada Bapak Mokhtar Riyadi, Bapak Muhammad Nuh, dan Bapak Rektor untuk melakukan foto bersama, sesi 2 bersama para wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhihi ajma'in. Allahumma ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Universitas Indonesia dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi pendidikan tinggi di Indonesia sebagai usaha mencerdaskan bangsa. Kepada para tamu undangan, kami persilahkan untuk beramah tamah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Halo Pak Menteri. Iya. Ini bagaimana Pak? Duduk di pojok sana aja. Oh, boleh Pak Menteri. Sudah tidak ada acara lagi? Sudah. Saya selesai. Layani. Enggak satu gedung di satu kampung. Satu flat. Setelah 16 yang David kita sudah jaya banyak dilahirkan dan diharapkan temuan yang berguna untuk memecahkan persoalan bangsa. Dan ini fokus pada engineering dan science itu saya kira kita coba terus tingkatkan. Meskipun UI juga sangat concern dan kuat untuk membangun di rumpun ilmu kesehatan dengan dibangunnya rumah sakit, pendidikan di Depok ini dan fakultas keperawatan, farmasi, kedokteran gigi, kedokteran dan kesehatan masyarakat yang didanai oleh JICA. Proyek-proyek di Fakultas Teknik dan MIPA ini lebih banyak dibantu oleh industri dan pemerintah. Industri seperti Lipo Group, Pertamina, dan juga BUMN lain yang
menyisihkan dana sosial corporate social responsibility untuk pengembangan riset dan penelitian. Artinya sini UI akan menjawab tantangan dengan adanya penambahan dari teknik yang saat ini minim sekali di Indonesia sendiri. Tentu di Indonesia itu masih terlalu kecil ya, 11% seperti dikatakan oleh pemimpin tadi. Kita akan memberikan kontribusi untuk lebih memperbanyak jumlah mahasiswa di bidang terapan, misalnya di UI College atau Politeknik, dan juga di Fakultas Teknik, serta bidang sains. Sains itu ada computer science dan juga ada MIPA. Dan tentu selain kuantitas, kualitas kita tingkatkan. Partisipasi industri ini dengan membantu pengadaan lab-lab yang penting adalah untuk meningkatkan kualitas. Selain sains, apa UI bakal mengembangkan lain? Karena kan kemajuan bangsa itu ada teknik, sains, pertanian. Sangat appreciate merasa bangga bahwa pendidikannya kita harapkan di dalam waktu 10 tahun mendatang tidak mendapat Mengenai penganggaran kan sebenarnya kendala mengenai masalah penganggaran, juga pelaksanaan dalam atau spesialisasi seperti ini. Misalnya seperti apa ini bisa berjalan sehingga dia dapat berjalan dengan baik. Ya, kita sampaikan tadi kan sebenarnya dari Indonesia ini semua adalah maksudnya mengaplikasikan di luar dari mahasiswa ya. Jadi baik dosennya, profesornya, researchernya, otomatis keterlibatan dari alumni itu kan membantu untuk apa yang dapat kita berikan sebagai ikatan alumni sendiri. Jadi kita sampaikan dalam misi kita alumni ini kita harapkan adalah dua organisasi sekarang ini organisasi yang peka dan solid, peduli dan solid dan berguna bagi alma mater sendiri, bagi masyarakat bangsa dan Nah, sekarang bagaimana dengan kepekaan UI sendiri terhadap kepemimpinan KPK yang baru saat ini? Kami sangat menyambut ya. Kami sangat menyambut ya tentunya Abraham. Siapa namanya? Abraham Samad sebagai ketua KPK. Kita melihat ada darah segar ya yang kita harapkan akan benar-benar bisa menegakkan hukum seperti harapan masyarakat. Sementara ini kan kita ketahui bahwa KPK di hadapan publik dan masyarakat agak berkurang kinerjanya. Ya. Tapi dengan diberikan ketua KPK yang baru, seorang yang dibidangi selama ini sangat peduli dengan pemberantasan korupsi, walaupun kita tahu Abraham adalah dari Sulawesi Selatan selama ini, tapi kita harapkan dia nanti di di Indonesia dan langkah yang lebih luas lagi kita melaksanakan apa yang saja rintis selama di daerah. Banyak kalangan menyaksikan dengan terpilihnya KPK karena di samping usianya yang muda dan juga kompetensinya masih belum begitu matang. Nah, ini prioritas seperti apa yang harus dilakukan? Ya, saya rasa sudah dengan janjinya dia akan menyelesaikan semua masalah-masalah besar yang ada di Indonesia, terutama akan masalah kuning dan kemudian masalah wisma atlet dan sebagainya. Dan kalau memang itu yang sudah dia nyatakan, sebagai seorang calon waktu itu otomatis dia akan menyatakan apa yang ada dalam benak dia dan sesuai dengan apa yang diinginkan dia dan harap dan kepeduliannya dia, kita harapkan apa yang dia katakan itu akan segera dilaksanakan. Dia berjanji dalam waktu 1 tahun kalau dia tidak dapat mengerjakan dia akan diberhentikan. Kita tunggu aja. Prioritas apa yang mesti diselesaikan dalam prioritas? Saya rasa internal di dalam dulu ya, di dalam dia sendiri, dalam KPK sendiri. Mereka mesti ada satu bahasa, karena kita tahu kan dalam KPK ada kolegial. Ya, kolegial dalam arti kata mereka itu memutuskan sesuatu bersama-sama, sehingga otomatis keinginan saudara Abraham untuk menyelesaikan kasus ini masalah senturi ini dalam waktu 1 tahun itu juga mesti disetujui atau diiyakan oleh para pimpinan KPK yang lain. Karena kalau enggak, saya khawatir ini tidak berjalan sebagaimana dia inginkan. Ini kami akan mengawal terus. Insya Allah kita akan mengawal terus mengenai penegakan hukum di Indonesia. Sebenarnya tadinya saya sangat menghargai waktu ini.
setelah ini ada kita karena memang berat saya setuju korupsi itu kamu doakan selalu buat korupsi sebenarnya fungsi karena setelah biasa ngomong tetapi berita sekali cerita dari orang yang mesti berperadilan kalau mau katakan dari video satu jangan dan kemudian memang apa yang dia katakan orang super power dalam kembang jadi hendaknya berapa orang yang jangan dipotongin oleh karena memang dia super power saksinya harus tidak karena mereka merasa terjadi untuk mengadakan pahlawan menurut kendali sehingga banyak orang yang dijerat karena keterangan saksi yang katanya tapi nggak ada bukti. Kedua, ya kebanyakan dari peristiwa pasti dibuktikan kan dia itu punya pandai itu menanyakan bagaimana polanya KPK bagaimana banyak orang yang melakukan. Jadi kalau kita mau merespon artinya secara terbuka jangan kebang pilih jangan katakanlah secara bermain politik memaki kalau misalnya sekarang ada putusan bebas mereka memberi padahal mulainya kan karena dakwaan itu karena berkas itu dibuat secara serampangan kita lihat aja misalnya kan cuma tinggal diperiksa dia tidak diperiksa kembali nggak disebut PTPT yang dia tidak tahu yang nama-namanya tidak ada itu adalah contoh-contoh jadi saya pikir ya ini mesti diperbaiki masa katakanlah si Chandra 4 kali ketemu bilang cuma silaturahmi nggak bicarakan apa-apa padahal itu kan pantang sekali ketemu ya. Artinya di sini harus ada prioritas di internal sendiri KPK harus diprioritaskan dulu ya kan sudah negara mengatakan senturi karena pidana baru nggak dimajukan itu kan ada agenda tersembunyi di dalam pajak juga mesti dimajukan kan kalau memang memajukan kalau saya ketua KPK saya uji Bibi Chandra di pengadilan karena kan itu udah P21 jadi nggak ada lagi isu-isu politik ini kan bahaya sekali nanti kalau dibuka di pengadilan karena kalau di pengadilan diputus bebas namanya di rehabilitir kalau sekarang nggak pernah di rehabilitir namanya itu kan yang rugi kan dia sendiri kenapa sih takut banget perkaranya ke pengadilan saya kan rekayasa kalau rekayasa tutup ya Hakim Agung di dalam putusan PK yang menolak berapa dananya jaksa tuntut sama dia dong bilang ada permainan barangkali permainannya dan sekaligus masukkan sekaligus ke dalam penjara selesai masukkan sekaligus karena berani tulis buku korupsi Bibi Chandra kan selesai kita hitam putih aja gak usah berbahasa politik sana ngerti bahasa politik dan karenanya memang pimpinan baru ini ya, mau nggak ada perbaiki secara internal mau nggak ada memberikan gebrakan sehingga benar-benar toh kalau orang-orang yang disebut katakanlah di dalam berkasnya Nasarudin ada si Anas ya masukkan Anas pun tidak akan uji karena kita lihat BAP-nya katanya itu kayak semua coba banyak kalangan menyaksikan Abraham ini akan tidak bisa mengalami tekanan. Abang sendiri mendukung dalam walaupun dia lawyer yang muda dan begini berpengalaman. Kita ini kayak hakim aja orang belum bekerja kita sudah adil lihat dulu dong kerjanya apa tentu mulut-mulut itu adalah mulut-mulut yang nggak senang karena bukan jagoannya yang masuk selaku ketua KPK mereka maunya tentu kan si Chandra ketua KPK rusaklah nanti KPK atau Yohan Budi rusaklah buktinya sekarang pemilihan ketua KPK Busro nggak dapat apa-apa padahal bicaranya luar biasa guru etika lah orang yang paling suci di dunia lah segala macam nuduh orang macam-macam sebenarnya kalau ketua KPK itu dia cuma memberantas korupsi misalnya muda 60 tapi tidak menjadi ini ya indikator dia ini ya siapa bilang seharusnya mesti indikator